Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, Komatsu merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi berbagai jenis alat berat seperti hydraulic excavator, dump truck, bulldozer, wheel loader, motor grader, dan lain sebagainya yang dapat digunakan di berbagai sektor pengguna alat berat seperti industri, pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Saya Andi Fadila Awista Melisa dengan NIM S1A123096, mahasiswa angkatan 2023 jurusan Teknik Sipil, Prodi Sipil Umum kelas genap, Fakultas Teknik Universitas Haloleo Kendari. Materi yang akan saya angkat yaitu Komatsu Product dan Komatsu Non-Product. Pada PPT ini terdapat daftar isi Komatsu Product yang terdiri atas 8 bagian. Pada bagian pertama yaitu ada bulldozer, bagian kedua hydraulic excavator, bagian ketiga wheel loader, bagian keempat motor grader, bagian kelima dump truck, bagian keenam forklift, bagian ketujuh genset, dan bagian kedelapan ada engine. Bagian pertama yaitu bulldozer. Bulldozer merupakan sebuah traktor rantai crawler traktor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, mining, construction, logging, hutan tanaman industri, forestry, dan perkebunan. Bulldozer dapat melakukan pemindahan tanah yang efektif sejauh 100 meter dengan cara estafet. Terdapat beberapa perlengkapan kerja yang digunakan pada sebuah bulldozer, seperti blade, ripper, bucket, dan towing winch. Blade berfungsi untuk mendorong, meratakan, dan memotong material. Blade terletak di bagian depan sebuah bulldozer berupa pelat baja yang dapat digerakkan secara hidrolik. Ripper merupakan peralatan yang berbentuk taji yang terpasang pada bagian belakang dari sebuah bulldozer yang berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utama bucket pada dozer shovel adalah untuk menggali atau digging dan memuat atau loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Towing winch adalah gulungan kawat baja yang diletakkan pada bagian belakang bulldozer yang berfungsi sebagai alat untuk menarik kayu, mesin, portable cam, dan lain-lain. Blade terbagi menjadi beberapa tipe seperti strike tilt dozer yang dilengkapi dengan sebuah tilt cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin operator sehingga produktivitas alat dapat meningkat. Konstruksinya yang sangat kokoh digunakan untuk dioperasikan di daerah bebatuan. Kemudian ada strike dozer. Blade ini sama dengan tipe strike tilt dozer, tetapi tidak dilengkapi dengan tilt cylinder. Kemudian ada angel dozer, dapat diserongkan sebesar 25 derajat dan dapat ditinggikan secara manual. Angel dozer cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah lunak atau salju sehingga material yang dapat terbuang ke samping. Kemudian ada power angel tilt dozer. Pengaturan sudut kemiringan dan ketinggian blade pada satu sisi dapat diatur dari kabin operator dan blade ini efektif untuk pekerjaan grading, backfilling, spreading, dan land clearing yang ringan. Setelah itu ada dual tilt dozer. Blade ini memiliki dua buah tilt cylinder pada kedua sisinya. Optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengaturan sudut pemotongan yang lebih baik sehingga meningkatkan produktivitas alat. Kemudian ada semi tilt dozer. Blade ini hampir sama dengan straight blade
dengan menambah sayap pendek di kedua sisi sebatas end bit. Maka blade ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas beban. Kemudian ada util doser. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh sehingga sangat sesuai untuk pekerjaan reklamasi tanah. Kemudian ada coal dozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar dan adanya sayap di kedua sisinya, blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Kemudian ada rake dozer. Blade berbentuk garpu berguna untuk mencabut sisa-sisa akar pohon dan mendorong ranting-ranting kayu agar kerusakan topsoil dapat dikurangi. Ripper terbagi menjadi beberapa macam tipe-tipe seperti multi-shan Ripper atau rigid type. Ripper ini memiliki 3 buah sang Rippers yang disusun secara paralel. Multi-shan Rippers ini sangat efisien digunakan pada daerah yang memiliki material lunak karena sudut gali atau digging angle Ripper ini dapat optimum. Kemudian ada multi-shan Rippers atau variable type. Ripper ini memiliki 3 buah Ripper point yang dapat divariasikan sudutnya secara hidrolik, disesuaikan dengan kondisi material yang digalinya. Kemudian ada giant Rippers atau variable type. Giant Rippers dirancang khusus untuk memecah material batu yang cukup keras. Ripper ini memiliki sebuah Ripper point yang dapat diatur adjustable guna menyesuaikan dengan material yang digali. Bucket terdiri dari berbagai macam tipe seperti yang pertama itu ada rock bucket. Rock bucket digunakan untuk menggali dan memuat batu-batuan. Bucket ini memiliki material yang cukup kuat karena sudah dilakukan penguatan reinforcement. Kemudian ada large bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil, seperti pasir. Kemudian ada multipurpose bucket. Bucket ini secara konstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu blade dan bucket yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clamshell. Kemudian ada side dump bucket. Selain digunakan untuk dumping, bucket dapat dimiringkan ke salah satu sisi tanpa memutar alat, sehingga dapat memperkecil cycle time yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas alat. Kemudian ada three-way bucket. Bucket dapat dimiringkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan tanpa harus memutar alat, sehingga cycle time bisa diperkecil guna meningkatkan produktivitas. Bagian kedua yaitu hydraulic excavator, yang dimana merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah atau digging, memuat material ke dump truck atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, dan meratakan atau grading. Dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja, work equipment, maka dapat digunakan untuk memecah batu, breaking, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulic excavator terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian atas, upper structure, dan bagian bawah, lower structure. Bagian atas dari hydraulic excavator dapat berputar swing sebesar 360 derajat. Dengan konstruksi yang sedemikian rupa, maka alat ini beroperasi sangat lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Terdapat 4 tipe hydraulic excavator, yaitu hydraulic excavator backhoe, MSRX minimal swing radius excavator, hydraulic excavator loading shovel, hydraulic excavator wheel type.
perlengkapan kerja pada hydraulic excavator terdiri atas bucket yang merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah hydraulic excavator. Fungsi utamanya yaitu untuk menggali atau digging dan memuat atau loading material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Breaker adalah peralatan yang dipasang pada ekskavator yang berfungsi untuk memecah batu. Breaker dipasang pada bagian depan dari arm, menggantikan bucket. Macam-macam tipe bucket terdiri atas ripper bucket yang dimana sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara optimal. Pekerjaan loading juga dapat menggunakan bucket seperti ini. Kemudian ada trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air drainase atau kanal irigasi. Kemudian ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope saluran kanal irigasi atau sungai. Kemudian ada ditch cleaning bucket, sangat cocok digunakan untuk pengerukan lumpur pada parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air sehingga material-material keras saja yang dikeruk. Kemudian ada single shank ripper dan three shank ripper. Single shank ripper ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Three shank ripper sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar pohon. Kemudian ada clamshell bucket, yang dimana clamshell bucket ini tuh digunakan untuk penggalian dengan arah tegak lurus. Bagian ketiga yaitu well loader. Well loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali atau digging, membawa atau carrying, dan memuat atau loading. Well loader sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landas kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Well loader memiliki bucket yang cukup besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu, well loader dapat bekerja dengan produktivitas lebih tinggi. Terdapat 6 model utama pada well loader, yaitu well loader, well dozer, trash compactor, trash loader, backhoe loader, dan towing tractors. Bagian keempat yaitu motor grader. Fungsi utama dari motor grader adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan atau grading, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment yang berupa blade, scarifier, dan ripper. Motor grader adalah sebuah traktor roda dengan dilengkapi peralatan kerja atau work equipment seperti blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, scarifier yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras, dan ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Berikut adalah perlengkapan kerja pada motor grader yang digunakan seperti blade, scarifier, ripper, dan lain-lain. Yang pertama yaitu front blade. Front blade sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan spreading atau peneburan yang sulit. Kemudian ada front pull hook yang dipasang di bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat 2 tipe hook, yaitu front with nails dan U-shaped bracket welded on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Kemudian ada push plate. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat
lain pada saat terjebak dalam lumpur. Push plate juga berfungsi sebagai pemberat counterweight untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan ripping. Kemudian ada scarifier. Scarifier digunakan untuk menggali material-material keras seperti aspal atau lapisan es yang tidak mampu digali dengan menggunakan blade. Banyaknya jumlah gigi yang terdapat pada scarifier tergantung pada kekerasan material yang akan digali. Kemudian ada extension blade. Dengan menggunakan extension blade ini, blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisi. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tetapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Kemudian ada hydraulic blade tip control. Dengan adanya hydraulic blade tip control, maka sudut potong blade dapat diatur secara hidrolik melalui kabin operator. Dan ada rear mounted ripper. Ripper ini digunakan untuk menggali batu atau material keras yang tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scarifier. Pada bagian kelima yaitu dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dump truck Komatsu. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mechanical dan dump truck electrical. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang. Dengan kapasitas angkut yang cukup besar, alat ini sangat produktif. Susunan produk dump truck terbagi menjadi off-highway dump truck dan articulated dump truck. Pada bagian keenam yaitu forklift. Forklift atau sering disebut juga forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan, bodi, dan perlengkapan kerja work equipment yang digunakan untuk memuat, loading, dan menurunkan muatan unloading, terutama pada daerah yang sempit. Terdapat beberapa macam perlengkapan kerja yang digunakan pada sebuah forklift. Di antaranya yaitu yang pertama ada side shifter. Dengan attachment ini dimungkinkan fork bergerak ke arah samping tanpa harus menggeser posisi forklift. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi, terutama pada penggunaan di gudang kontainer, yard, atau di pabrik-pabrik. Kemudian ada load stabilizer. Load stabilizer terdiri atas pressure plate pada standar fork. Attachment ini akan menjaga kemungkinan jatuhnya material yang diangkut karena ketidakstabilan atau rapuhnya material tersebut pada waktu traveling. Ini akan menambah faktor safety pada waktu mengangkat botol, peralatan presisi, ataupun barang yang mudah pecah. Kemudian ada drum clamp. Terdiri dari sepasang klem melengkung yang sangat sesuai untuk membawa drum. Attachment ini dirancang secara khusus untuk mengangkut berbagai drum, produk oli, cat, minyak, kimia tinta, lem, baik drum diisi maupun kosong. Kemudian ada belt clamp. Ridge fork dilengkapi dengan ridge length untuk fork dan backrest. Digunakan terutama pada warehouse di mana ruangannya sangat sempit atau kargo penyimpanan yang susah dijangkau. Kemudian ada hanged fork. Hanged fork sangat cocok terutama untuk membawa balok kayu. Attachment ini berisi fixed backrest dan tiltable fork, fork yang bisa ditilt. Kemudian ada blade bucket. Blade bucket dilengkapi dengan blade yang bisa membuka menutup. Tilt up
dan tilt down sesuai untuk membawa material curah seperti pupuk, makan ternak, dan lain-lain. Kemudian ada push-pull. Pusher dilengkapi dengan standar fork dan peralatan dorong. Banyak digunakan di warehouse atau station atau terminal untuk mengangkat kapas, batu-batuan, atau material curah digunakan sebagai bulldozer atau mendorong batu ke tempat yang rendah atau dump area. Setelah itu ada rotating clamp. Rotating clamp tipe swing arm terdiri atas arm pendek, fixed arm, swing arm, dirancang untuk penggunaan clamp secara luas. Attachment ini sangat sesuai untuk mengangkat dan memindahkan paper rolls pada paper mill, printing house, ataupun warehouse. Untuk bagian ke-7 dan ke-8 yaitu genset, engine generator sets, dan engine. Fungsi genset yaitu genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik, di mana genset terbagi menjadi Komatsu genset open type dan Komatsu genset bonnet and sunroof type. Susunan genset terbagi menjadi diesel generator sets. Kemudian pada engine, fungsi engine itu keberadaan engine pada alat berat adalah sangat penting. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Berikut adalah gambaran umum engine yang dimana ada bagian-bagian seperti turbocharger, cylinder head, alternator, starting motor, oil pan, cylinder block, injection pump, dan aftercooler. Jadi untuk ringkasan pada Komatsu produk, yang pertama yaitu bulldozer. Bulldozer merupakan sebuah traktor rantai atau crawler traktor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di berbagai medan. Bulldozer terdiri dari 4 tipe, yaitu bulldozer, swam bulldozer, dozer shovels, dan people layers. Kemudian perlengkapan kerja pada sebuah bulldozer terdiri atas blade, ripper, dan towing winch. Terdapat 3 tipe sistem transmisi yang digunakan pada bulldozer, yaitu direct drive system, torque flow drive system, dan hydro shift system. Yang kedua itu hydraulic excavator, merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah atau digging, memuat material ke dump truck atau loading, mengangkat material atau lifting, mengikis tebing atau scraping, meratakan atau grading, dan memecah batu. Hydraulic excavator terdiri dari 4 tipe, yaitu backhoe, MSRX, shovel, dan well backhoe. Perlengkapan kerja pada sebuah ekskavator dapat berupa bucket atau breaker. Kemudian yang ketiga ada wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali atau digging, membawa atau carrying, dan memuat atau loading. Terdapat 6 model utama pada wheel loader, yaitu wheel loader, wheel dozer, trash compactor, trash loader, backhoe loader, dan towing tractors.
perlengkapan kerja pada sebuah wheel loader dapat berupa bucket atau grapple. Yang keempat yaitu motor grader. Motor grader mempunyai fungsi utama untuk membuat jalan. Terdapat dua tipe motor grader, yaitu tipe rigid dan tipe articulated. Motor grader dilengkapi dengan perlengkapan kerja berupa blade, scarifier, dan ripper. Yang kelima yaitu dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh. Terdapat dua tipe dump truck, yaitu tipe rigid dan tipe articulated. Menurut tipe penggeraknya, dump truck diklasifikasikan lagi menjadi dua tipe, yaitu tipe mechanical dan tipe electrical. Yang keenam yaitu forklift, atau sering disebut juga forklift truck, adalah suatu alat yang terdiri dari badan, bodi, dan perlengkapan kerja, work equipment, yang digunakan untuk memuat, loading, dan menurunkan muatan, unloading, terutama pada daerah yang sempit. Forklift Komatsu terdiri atas 3 tipe, yaitu forklift battery, forklift diesel, dan forklift gasoline. Yang ketujuh ada genset. Genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Genset terdiri atas 3 tipe, yaitu bonnet, open, dan bonnet dan soundproof. Dan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu engine. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Untuk daftar isi non-Komatsu produk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang bagian pertama ada Nissan, bagian kedua ada Scania, bagian ketiga ada Bomac, bagian keempat ada Tadano, dan bagian kelima ada Valmet. Untuk bagian pertama yaitu Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu contoh Nissan CWB 45A LDN1. Model-model Nissan yaitu dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu atau log di area hutan, tanaman industri atau forestry. Kemudian ada cargo truck untuk pengangkutan barang, ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi, dan bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Berikut adalah susunan produk Nissan Truck, yang dimana Nissan telah mengeluarkan produk-produknya antara lain tractor head, tank truck, dump truck, crane truck, mixer truck, bulk cement truck, cargo truck, logging truck, dump truck, tractor head. Yang kedua yaitu Scania. Produk dari Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan, off-road, maupun di jalan raya, on-road. Kemudian pada buses and coaches, Scania sangat berkonsentrasi untuk memproduksi alat angkut publik, buses and coaches, dengan kapasitas penumpang yang cukup besar. Setelah itu pada bagian industrial dan marines engine, Scania engines digunakan untuk berbagai aplikasi. Engine tersebut telah digunakan untuk container cranes,
pilot boats, irrigation units, atau electrical generating sets. Berikut merupakan gambar umum Scania untuk Scania P-Series. Pada bagian pertama itu ditunjukkan gambar operatorscape, kemudian yang kedua ditunjukkan untuk container, yang ketiga ditunjukkan untuk railway, yang keempat ditunjukkan untuk fuel tank, yang kelima ditunjukkan untuk air tank, yang keenam ditunjukkan front wheel, dan yang ketujuh ditunjukkan untuk headlamp. Gambar berikut merupakan contoh Scania T-Series. Pada bagian 1 ditunjukkan untuk engine hood, bagian kedua ditunjukkan untuk operatorscape, bagian ketiga ditunjukkan untuk vessel, bagian keempat untuk rear wheel, bagian kelima untuk rear front wheel, bagian keenam untuk propeller shaft, bagian ketujuh untuk fuel tank, bagian ke-8 untuk air tank, bagian ke-9 untuk front wheel, dan bagian ke-10 untuk frame. Berikut ini merupakan tipe kabin Scania yang terbagi menjadi tipe R, tipe P, dan tipe T. Bagian ketiga yaitu bomak, di mana bomak ini memiliki aplikasi alat, yaitu produk dari bomak terdiri atas dua kategori, yaitu compactor dan reticular and stabilizer. Compactor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan reticular and stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Pada slide tersebut terdapat susunan produk bomak, yaitu compactor. Compactor terdiri dari bomak light compactor, bomak heavy compactor, dan reticular and stabilizer. Pada bagian keempat yaitu Tadano, di mana Tadano juga memiliki aplikasi alat, yaitu Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Produk-produk dari Tadano meliputi truck cranes seperti TL, TG, TS, GT series, rock terrain crane seperti TR, GR series, all terrain cranes seperti AR, ATF series, serta truck loader cranes seperti TM series. Berikut adalah contoh gambar Tadano TR500E yang terdiri dari jeep, auxiliary boom shaft atau single top, overwinding cutout device, hexagonal section boom, boom telescoping hydraulic cylinder, working light, boom angel indicator, hydraulic oil cooler, auxiliary winch, main winch, operator's cap, counterweight, engine, torque converter, rail axle oscillation, lock cylinder, nose pin differential, transmission, hydraulic oil tank, durable large size steering cylinder, side light, headlight, eye hook, float, outrigger, side view mirror, monobox carrier frame, swing bearing full tongue, boom elevation cylinder, main hook block, dan auxiliary hook block.
Gambar ini merupakan contoh lain dari Tadano, yaitu Tadano TG 1500E yang terdiri dari main winch, auxiliary winch, bomb angel indicator, bomb elevation cylinder, working light, bomb, jeep, pendant type overwinding cutout device, auxiliary bomb shaft atau single top, kemudian ada hook block, carrier drive scape, front fifth jack, outrigger control levers or both sides of carrier, moment limiter AMLM, crane operator scape, hydraulic oil tank or force superstructure components, winch automatic fail-safe brake, outrigger, fault or separable type, dan counterweight. Berikut adalah struktur Tadano truck crane yang terdiri dari hydraulic oil tank, auxiliary winch rope, main winch rope, toolbox, bomb, auxiliary bomb shaft atau single top, front fifth jack, carrier drive scape, front outrigger, main hook block, crane operator scape, auxiliary winch, main winch, dan rear outrigger. Gambar berikut yaitu struktur Tadano truck loader yang dimana terdiri dari outrigger, frame, swing device, hose frame, hose reel optional, bomb elevation cylinder, telescoping cylinder, hook, bomb, dan hydraulic oil tank. Pada bagian kelima yaitu FileMat, terdiri atas aplikasi alat, yaitu FileMat merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk FileMat Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan FileMat Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu, ada juga FileMat Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon. Berikut merupakan susunan produk FileMat antara lain 901, 911, 921, 941, 911 X3M, 801 kombi, 830, 840, 860, dan 890. Ada juga FileMat Woodpeck, FileMat Ecoplanter 330, 332, 945, 960, 965, 360, 370, 380, 385, serta 395. Kita dapat melihat gambaran umum FileMat Harvester yang dimana terdiri dari beberapa bagian. Pada bagian pertama yaitu operator scape, bagian kedua ada engine cover, bagian ketiga ada rear wheel, bagian keempat ada front wheel, bagian kelima ada main bomb, bagian keenam ada harvester head, dan bagian ketujuh ada outer bomb. Dari materi non-Komatsu produk dapat ditarik kesimpulan berupa yang pertama ada Nissan. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang
yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu atau log di area hutan tanaman industri, forestry. Kemudian ada cargo truck untuk pengangkutan barang. Kemudian ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi. Kemudian ada bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Yang kedua ada Scania, di mana Scania ini memiliki produk yang terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan atau off-road maupun di jalan raya atau on-road. Yang ketiga ada Bomac. Bomac memiliki produk yang terdiri atas dua kategori, yaitu kompaktor, merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Dan ada recycler and stabilizer, berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Yang keempat ada Tadano, di mana Tadano ini merupakan salah satu produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Produk-produk dari Tadano meliputi truck cranes atau dalam kurung TL, TG, TS, GT series. Kemudian ada rough terrain crane dalam kurung TR, GR series. Kemudian ada all terrain cranes dalam kurung AR, ATF series, dan ada truck loader cranes dalam kurung TM series. Dan yang kelima ada Valmet, mana Valmet ini merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk utamanya adalah Valmet Harvester, di mana Valmet Harvester ini sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Kemudian ada Valmet Forwarder, yang dimana Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Setelah itu ada Valmet Ecoplanter, di mana Valmet Ecoplanter ini berfungsi untuk menanam bibit pohon. Berikut adalah video-video alat berat yang saya dapatkan dari berbagai sumber.
materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.